puji nama Tuhan. Satu sukacita besar dan anugerah Tuhan yang besar untuk kita semua. Kita datang lagi kepada Tuhan melalui ibadah pada hari ini. Marilah datang kepada Tuhan dengan kerinduan yang sungguh, seperti rusa yang merindukan aliran air. Dia membutuhkan air, dan seperti itulah kerinduan kita yang sangat dalam kepada Tuhan. Mari, sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, saya mengajak kita semua berdoa. Haleluya. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih kepada Tuhan untuk hari ini. Adalah harinya Tuhan, di mana kami mau beribadah bersama-sama. Kami datang membawa pujian dan sembah kami kepadamu, sebab Engkau Allah yang dipuji dan disembah. Besarlah Engkau, kekallah kuasa-Mu ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami mau berkata, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, gunung batuku, keselamatanku. Hanya padamu kami berlindung, hanya padamu kami berserah ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepadamu. Kami punya Allah yang besar, Allah yang luar biasa, Allah yang pegang janjinya dan yang akan menepati janjinya bagi setiap orang percaya. Terima kasih Tuhan. Sucikan, kuduskan kami para pelayan-Mu. Sucikan, kuduskan setiap jemaat-jemaat Tuhan, mereka yang beribadah di rumah masing-masing, di mana saja mereka berada. Kami mau serahkan ibadah ini dalam tangan-Mu. Biarlah darah Yesus melindungi kami, melingkupi kami, membawa kami fokus menyembah kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Roh Kudus, kami undang, hadirlah di tengah-tengah kami, dimanapun kami berada. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Katakan bersama-sama, kerinduanku datang padamu. Setiap kita yang datang dengan kerinduan, biar kita menyatakan ini bersama-sama kepada Tuhan. Haleluya. Kerinduanku
satu-satunya Allah seperti Engkau. Sebab itu kami mau meninggikan Engkau dengan sorak-sorai pada hari ini dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan yang ada di rumah di mana saja, mari kita bangkit berdiri. Kita mau katakan, besarlah Tuhan, layak dipuji. Haleluya. Sudah dinyatakan bagi kita semua. Dia yang menjadi kekuatan dan mazmur kita, dia gunung batu keselamatan bagi kita. Hanya padanya kita percaya. Mari sungguh-sungguh katakan dengan pujian ini. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya.
Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah dunia yang bergoncang saat ini, mari kita tetap percaya bahwa di dalam Tuhan kasih setianya tidak pernah pergi dari kita. Mungkin terkadang kita merasa tidak ada jalan yang terbuka untuk usaha saat ini, tetapi percayalah, diberkatilah orang-orang yang berharap dan bersandar kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah berdusta. Dia pegang janjinya dan Dia akan selalu menolong kita menghadapi kehidupan akhir zaman. Mari kita lebih setia lagi kepada Dia. Apapun yang kita minta kepada Dia, Dia mengerti dan Dia peduli setiap persoalan yang kita hadapi. Asal kita tetap beriman dan percaya, mujizat masih ada bagi kita. Haleluya. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta. Haleluya. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, asal kita percaya, sampai mujizat menjadi nyata. Bapak Ibu Saudara, selagi ada kesempatan untuk kita menanti janjinya Tuhan, selagi ada kesempatan kita untuk bertobat, mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali, mari kita berjalan dengan iman. Dia Allah yang berjanji, Dia Allah yang akan memimpin kita. Asalkan kita tetap setia dan percaya, ada mujizat yang dinyatakan setiap hari bagi orang percaya. Haleluya. Haleluya. Kasih Tuhan. Terkadang kita merasa, naikkan pujian ini bersama-sama, tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu,
kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau menerangi hati kami dengan Roh-Mu yang kudus. Selagi ada waktu kami, biarlah Tuhan kami menanti pertolongan-Mu senantiasa. Walaupun waktu yang terbatas Tuhan, biarlah kami terus berjalan di dalam iman, percaya sungguh untuk hari-hari ke depan kami. Di tengah-tengah masa pandemi ini, hati kami tetap percaya karena Engkau gunung batu kekuatan kami yang selalu menguatkan kami. Dan kami butuh lagi firman-Mu. Terangi hati kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga setiap benih firman-Mu itu boleh menjadikan iman kami semakin dikuatkan. Semakin kami berjalan di dalam iman kepada Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang mendengar dan menerimanya, agar kami terus menjadi pelaku firman. Dan biarlah firman itu ditabur boleh memimpin kami dari kebenaran pada kebenaran. Terima kasih Bapa. Terpujilah Tuhan kekal selamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Saudara-saudaraku, hari ini kita akan belajar tentang peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan apa yang terjadi di akhir zaman. Bersama-sama kita akan membuka Alkitab kita dengan membaca Injil Lukas pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-26 dan 27. Saya baca untuk kita semua dalam terjemahan baru. Kalimatnya bertuliskan demikian. Firman Tuhan. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Mereka akan makan dan minum, mereka akan kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Haleluya. Saudaraku, pada satu waktu Yesus mengajar kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dan salah satu dari ajarannya itu adalah dia membahas tentang akhir zaman. Minggu lalu kita sudah belajar, saudara-saudara, bahwa Tuhan tidak pernah lupa dengan janjinya. Meskipun ada orang yang menganggapnya sebagai sebuah kelalaian. Tapi sebelum janji Tuhan ini digenapi, ada prolognya. Apa yang kita belajari hari ini adalah tentang prolognya. Nah, Yesus tiba-tiba saja, saudaraku, memberikan satu gambaran yang hidup mengenai apa yang terjadi di akhir zaman ini. Ayat yang ke-26 berkata, sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Dengan kata lain, saudaraku, kalau orang belum memahaminya, kalau orang belum mengerti, kalau orang belum tahu bagaimana kondisinya, maka orang bisa bercermin kepada siapa? Kepada peristiwa-peristiwa yang terjadi pada zaman Nuh. Nah, apa yang terjadi pada peristiwa itu? Saya ajak saudara untuk melihat dalam Kejadian pasalnya yang ke-6, saudara-saudara. Saya membaca ayatnya yang ke-9 mulai sampai ayatnya yang ke-13. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakkan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar. Semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi
Aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Nah, saudaraku, ayat-ayat yang kita baca dalam Kejadian pasal yang ke-9, Kejadian pasal 6 ayat 9 sampai ayat 13 tadi menunjukkan kepada kita tentang satu kondisi. Kondisi di mana situasinya menjadi begitu mengerikan, saudara-saudara. Mengapa begitu mengerikan? Pertama, karena bumi itu sudah menjadi rusak. Rusak bukan karena buminya melawan atau memberontak, bukan. Tetapi karena manusia yang hidup di dalamnya itu sudah tidak peduli lagi dengan kebenaran. Manusia yang hidup itu sudah tidak peduli lagi dengan nilai-nilai apa yang Tuhan ajarkan bagi mereka. Itu sebabnya kepada Nuh, orang yang benar, orang yang tidak bercela, orang yang hidupnya bergaul dengan Allah, Allah memberitahukan bahwa akan datang waktu, akan datang sebuah peristiwa di mana Allah akan menghapuskan dan memusnahkan bumi. Dan itulah kemudian yang kita kenal dengan peristiwa air bah pada zaman Nuh. Tidak terdeskripsi secara baik apa dan bagaimana yang terjadi pada zaman Nuh itu. Barulah, saudaraku, di zaman Yesus itu, Yesus menjelaskannya dalam Lukas pasalnya yang ke-17 tadi, ayat yang ke-26 sampai 27, bahwa hari-hari anak manusia akan datang nanti akan didahului dengan peristiwa ini. Apa itu, saudara-saudara? Saya baca sekarang Lukas pasalnya yang ke-17 ayatnya yang ke-27. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Saudara-saudara, dari peristiwa ini saya ingin mengajak kita belajar tentang 3 hal. Yang pertama, saudaraku, perhatikan baik-baik bagaimana Yesus menggunakan contoh. Apa yang terjadi pada kita hari ini sebenarnya merupakan pengulangan dari apa yang pernah terjadi pada zaman Nuh. Itu sebabnya, saudara-saudara, kita diminta untuk memperhatikan baik-baik apa yang firman Tuhan ajarkan tentang peristiwa itu, saudara-saudara. Jadi, saudaraku, hal pertama yang kita perlu belajar adalah perhatikan baik-baik apa yang sedang terjadi. Peristiwanya berulang, dan ini mengingatkan kita, saudara-saudara, bahwa kita perlu menaruh perhatian terhadap hal-hal ini. Jadi, saudara-saudara, tugas kita hari ini adalah memeriksa catatan-catatan yang terdapat di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, untuk kemudian kita melihat bagaimana kondisi kita hari-hari ini, saudara-saudara. Itu catatan yang pertama, saudara. Kita lanjut, saudara-saudara, dengan catatan yang kedua. Dalam catatan yang kedua itu ditunjukkanlah perilaku. Apa itu perilakunya, saudara-saudara? Mereka makan dan minum. Nah, saudara-saudara, apa yang salah dengan makan dan minum? Tentu saja, saudara-saudara, makan dan minum tidak ada yang salah bila dilakukan secara wajar. Artinya, saudara-saudara, orang makan secukupnya, orang minum secukupnya. Makanan-makanan yang tidak perlu mewah, yang penting bergizi, saudara-saudara. Minuman-minuman yang bergizi atau minuman-minuman yang baik, dan itu akan membuat tubuh menjadi sehat. Bila itu dilakukan,
maka itu tidak salah, saudara. Tapi yang dimaksud makan dan minum di sini, ini bukan sekedar makan minum yang seperti tadi saya jelaskan. Ini merupakan simbol, saudara-saudara, di mana orang sudah makan dan minum dengan cara yang tidak pantas. Makan dan minum dengan cara yang tidak benar. Bukan soal makannya, bukan soal apa yang dimakan, tapi ini sudah menjadi sebuah pola hidup yang tidak baik, saudara-saudara. Dan itulah sebabnya, saudaraku, ada banyak penyakit, ada banyak orang yang tidak sehat, ada banyak orang yang tubuhnya mengalami banyak kelemahan, saudara-saudara, karena pola hidup konsumsi yang sudah tidak pas. Saya memberi contoh, saudara-saudara, ada satu peristiwa, saudaraku, di mana orang makan tidak pada tempatnya. Misalnya, kalau kita membaca dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-11, di sana Rasul Paulus menjelaskan, saudara, orang makan dengan cara yang tidak benar, orang makan dengan cara yang tidak layak. Dan itu sebabnya, saudara-saudara, kemudian perjamuan Tuhan pun dianggap sebagai sebuah makanan yang biasa. Itu sebabnya dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 itu kemudian kita mencatat, tidak sedikit di antara kamu yang sakit, tidak sedikit di antara kamu bahkan meninggal dunia, saudara-saudara, hanya karena makan dan minum yang tidak pantas, saudara-saudara. Lain halnya, saudara-saudara, dengan peristiwa yang lain. Ada cara makan minum yang tidak pas itu, saudara-saudara, adalah perihal bagaimana orang tidak pernah berhenti berkonsumsi, saudara-saudara. Makan semakan-makannya, minum seminum-minum. Itulah sebabnya Amsal pasal 23 kemudian mengatakan seperti ini: kalau nafsu makanmu besar, taruhlah pisau di sini, saudara. Jadi, apa yang disebut dengan makan dan minum ini, saudara-saudara, ini bukan hanya soal orang makan dan minum, tapi ini sudah perilaku pola hidup konsumsi yang tidak wajar, saudara-saudara. Ya, perilaku hidup konsumsi yang tidak wajar itulah yang kemudian memunculkan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, itu sebabnya, saudara-saudara, nanti di dalam Kejadian pasalnya yang ke-9, setelah selesai air bah itu, Tuhan memberikan peringatan kepada Nuh, ada makanan yang tidak boleh dimakan. Kenapa? Karena pola hidup itulah, saudara-saudara, itu sudah menimbulkan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Saudaraku, karena itulah Yesus pernah berkata dalam doanya, berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Mengapa, saudaraku? Karena makan dan minum itu, bila dilakukan dengan tidak berhati-hati, bila dilakukan dengan sembrono, tidak memperhatikan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, maka itu akan menjadi sesuatu yang sangat merugikan. Mulailah sekarang mengatur pola hidup yang sehat, saudara-saudara, dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat. Tidak harus mahal, saudara-saudara. Kalau kita pandai mengolahnya, maka dia akan menjadi makanan-makanan yang menyehatkan tubuh kita. Tuhan memberkati makan minum kita, saudara-saudara. Nah, yang ketiga sekarang, saudara. Pada bagian yang ketiga ini, saya kembali ke Lukas pasal 17 ayatnya yang ke-27. Kalimatnya berkata, mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Saudara-saudara, sekarang kita berbicara tentang kawin dan
dikawinkan. Perkawinan, saudara-saudara, adalah lembaga yang dibentuk oleh Allah. Adalah Allah sendiri yang menciptakan manusia, Adam dan Hawa, laki-laki dan perempuan. Sebelum semuanya itu terjadi, saudaraku, sebelum Hawa diciptakan, Tuhan sendiri berkata, tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Aku akan memberikan kepadanya seorang pasangan yang sepadan dengan dia. Nah, jadi mulailah Tuhan memberkati perkawinan itu, dan inilah lembaga yang pertama kali dibentuk Allah. Kalau lembaga ini dibentuk Allah, saudara-saudara, maka Allah menetapkan aturan-aturannya. Allah yang menetapkan bagaimana perkawinan itu harus berlangsung dan seterusnya. Nah, hari-hari ini, saudara-saudara, lembaga yang dibentuk Allah ini telah mengalami banyak problem, saudara-saudara. Bukan karena lembaganya rusak, tapi karena orang-orang yang ada di dalamnya itu. Tidak heran, saudara, dalam Injil Matius pasalnya yang ke-19, orang-orang Farisi dan para ahli Taurat itu pernah bertanya kepada Yesus perihal cerai dan kawin lagi dan seterusnya. Mengapa? Karena pada zaman itu perceraian dimungkinkan. Karena pada zaman itu perceraian sesuatu yang lazim dalam masyarakat. Jadi pertanyaan demi pertanyaan berlangsung sampai akhirnya Yesus mengatakan seperti ini. Awalnya tidak seperti itu. Awalnya tidak demikian. Seolah-olah Yesus mau mengatakan, lembaga yang dibentuk Allah ini, lembaga yang dibuat oleh Allah ini, perkawinan itu hari-hari ini telah menjadi problem yang begitu banyak, saudara. Dimulai dari pasangan yang tidak seiman. Lalu kalau kemudian saudara-saudara muncul lagi pasangan sejenis, waduh, saudara-saudara, itu merupakan hal-hal yang luar biasa. Nah, sekali lagi, perkawinan tidaklah salah, saudara, karena itu lembaga yang dibentuk oleh Allah. Yang salah adalah ketika orang menyalahgunakan perkawinan itu, saudara-saudara, sebagai sebuah gaya hidup. Gaya hidup untuk apa, saudara-saudara? Gaya hidup. Betapa banyak hari-hari ini, saudaraku, orang yang bangga karena sudah bercerai dengan istrinya, atau orang yang bangga sudah bercerai dengan suaminya. Dan lebih sedih lagi, saudara-saudara, orang yang sudah mulai menghitung sudah berapa kali dia cerai dan berapa kali dia kawin, saudara-saudara. Bahkan ada orang-orang yang beberapa anaknya dari lain-lain bapak, saudara-saudara. Itu sangat mengerikan, saudara. Nah, gaya hidup ini, saudara-saudara, mempengaruhi keimanan kita, saudara. Sehingga tidak sedikit pula anak-anak Tuhan yang kemudian dalam tanda kutip, saudara, meniru hal-hal seperti itu, meskipun itu adalah sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Orang lupa bahwa perkawinan bukan hanya lembaga yang dibentuk oleh Allah, tapi Allah melarang terjadinya perceraian dalam perkawinan, kecuali mau yang memisahkan mereka. Di zaman Nuh, perkawinan itu sudah menjadi sesuatu yang bukan hanya diperjualbelikan, tetapi perkawinan itu sudah disalahgunakan, saudara. Gaya hidupnya menjadi gaya hidup yang tidak jelas, saudara. Nah, dalam situasi seperti itulah Yesus ingatkan, akan ada waktu di mana semuanya
akan kemudian menjadi jelas, saudara. Pertanyaannya sekarang, saudara, kalau hari-hari ini kita berada dalam situasi yang seperti ini, maka saudara-saudara, betapa kita harus prihatin, saudara-saudara. Apalagi kalau sampai anak-anak Tuhan menjadi pelaku-pelakunya. Mengerikan, saudara-saudara. Kita melihat bahwa ini adalah sebuah tanda zaman yang akan mendahului sebelum Yesus datang kembali. Terlalu banyak peristiwa yang bisa disebutkan satu persatu, tapi saya mau berkata saja, saudara-saudara, pada zaman itu kawin dan dikawinkan menjadi sesuatu yang sangat lumrah, sesuatu yang sangat-sangat menyenangkan manusia, tapi menyakitkan hati Tuhan, saudara-saudara. Dan tentu saja mereka tidak sadar, saudara. Kalau sudah ada pola hidup, kalau ada sudah gaya hidup bersatu, pola hidup dan gaya hidup ini bersatu, saudara-saudara, maka pasti nilai-nilai kebenaran firman, nilai-nilai perjanjian Tuhan itu bukan cuma dilanggar, tapi juga diabaikan, saudara. Sampai akhirnya Lukas pasal 17 ayat 27 berkata, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Saudaraku, orang masih tidak sadar ketika hujan turun rintik-rintik. Orang masih tidak sadar ketika hujan sudah berubah menjadi banjir besar. Orang baru menyadari ketika hujan ditambah dengan mata air yang semua dibuka oleh Tuhan menjadi sebuah air bah yang besar. Barulah orang berteriak, barulah orang sadar bahwa penghukuman itu sedang terjadi, penghukuman itu sedang berlaku atas mereka. Hari-hari ini, saudara-saudara, di tengah-tengah situasi kita yang seperti ini, baiklah kita memeriksa hidup kita, saudara-saudara. Apakah pola hidup kita sudah baik, saudara-saudara? Dan apakah gaya hidup kita juga sudah mencerminkan gaya hidup anak Tuhan? Bila belum, saudara-saudara, maka ini adalah kesempatan saudara untuk kembali. Sebelum hari Tuhan itu datang, akan ada lebih dahulu peristiwa-peristiwa yang mendahului. Tapi saudara-saudara, di atas semuanya itu, apa yang Tuhan ingatkan pada kita hari ini, sebaiknya mengingatkan kita bahwa kita perlu kembali kepada perjanjian Tuhan. Kita perlu kembali pada apa yang Tuhan atur, Tuhan tata, tentang makanan, tentang minuman, tentang perkawinan, saudara-saudara. Doa saya kepada Tuhan adalah gaya hidup kita dan pola hidup kita, saudara-saudara, baiklah kita sesuaikan dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Kami tahu Engkau tidak lupa pada janjimu, tapi Engkau menolong kami untuk melihat kapan janjimu itu digenapi. Pada waktu menjelang kedatanganmu Tuhan, maka kami akan melihat ada pola hidup dan gaya hidup yang sebebas-bebasnya, tidak lagi memperhatikan kebenaran-kebenaran firman. Tapi kami bersyukur hari ini karena Engkau mengingatkan kami, karena Engkau menyadarkan kami untuk kami memperbaiki segala sesuatu. Ampuni kami bila gaya hidup kami sudah menyalahi, bahkan melanggar kebenaran-Mu. Ampuni kami bila pola hidup kami sudah tidak berkenan kepadamu, ya Tuhan. Tolong kami dan mampukan kami untuk kembali kepada jalan kebenaran. Berkati jemaat-jemaat Tuhan yang sudah berbuat bakti dan mendengar kebenaran-Mu ini, Tuhan.
Demi nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita berdiri, kita menyanyi sebuah pujian, dan kita akan mengakhiri ibadah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak jadi mengerti, lewati cobaan ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas pimpinan dan penyertaan-Mu sepanjang ibadah kami ya Tuhan. Berkatilah jemaat-jemaat Tuhan yang sudah berbuat bakti kepadamu. Kami hamba-hamba-Mu yang melayani diberkati juga dengan berkat yang sama. Berikanlah berkat-Mu bagi tim musik, multimedia, pemimpin pujian, petugas LCD dan sebagainya Tuhan. Nama-Mu dimuliakan dan dibesarkan. Saudara-saudara kami yang berbuat bakti kepadamu di tempat mereka masing-masing, turunkanlah kasih karunia-Mu ke atas mereka ya Tuhan. Hamba berdoa kepadamu, menyerahkan pekerjaan, usaha, mata pencarian mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang seperti ini, kami percaya pemeliharaan Tuhan akan berlaku atas mereka. Kami juga berdoa, sehat-sehatkan kami Tuhan, kuatkan kami untuk tetap ada di dalam kasih karunia-Mu. Berkati juga tangan-tangan yang sudah terulur untuk pelayanan di tempat ini ya Tuhan, baik yang memberikan korban-korban persembahan maupun yang mengembalikan persepuluhan milik-Mu. Berkat-Mu turun ke atas mereka sekalian ya Tuhan. Saudara-saudara kami yang berulang tahun di bulan Januari ini, turunkanlah berkat-Mu ke atas mereka Tuhan, pribadi demi pribadi, hingga nama Tuhan dipuji dan dibesarkan. Terima kasih Tuhan. Berdoalah kami bagi bangsa dan negara kami dan pemerintahan kami, dari pemerintahan pusat sampai ke daerah-daerah ya Tuhan. Mengatasi situasi pandemi yang sulit ini, kami percaya hikmat, akal budi, pembelaan dan penyertaan Tuhan ada pada setiap pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Berkati juga hamba-hamba-Mu, jemaat-jemaat-Mu, dimanapun mereka berbuat bakti kepadamu. Tangan Tuhan yang berkuasa senantiasa ada atas hidup mereka sekalian. Terima kasih ya Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat Tuhan ini atas hidup kita. Tuhan kiranya memberkati engkau dan menjagai engkau. Tuhan menyinarkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera-Nya. Di dalam nama Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kami terima berkat-Mu dan kami selesaikan ibadah kami hari ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan.
kita sekalian.